Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses, karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani, saudaraku, adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan, kan? Dan dia bilang, sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari, 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku, karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Marilah berikan tangan saudara, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati para pemimpin kami. Kami terus memberkati presiden, kami memberkati wakil presiden, kabinet menteri yang ada, bahkan sampai pemerintahan yang ada di daerah. Urapan-Mu ada pada setiap mereka, roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan atas bangsa
kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso. Kami mau terus berdoa untuk kota ini juga dilawat Tuhan. Pemerintah yang ada di kota ini juga diberkati Tuhan. Bahkan kami juga membawa gereja-Mu, wadah di mana Tuhan percayakan kami boleh ada saat ini. Wadah GBI Rock, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-Mu di dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin rohani kami, berkati kepala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, juga dengan keluarga. Berkati para penatua yang ada, bahkan kepala sidang di tempat ini. Kau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan mereka, memimpin setiap mereka untuk hidup mereka menjadi perwakilan kerajaan-Mu bagi gereja, khususnya menjadi teladan bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Raja Salsa yang Maha
memperlengkapi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Saya akan berikan judul pada hari ini, bahasa Inggrisnya begini saudara, set free and equip. Dimerdekakan dan diperlengkapi. Katakan bersama saya, dimerdekakan dan diperlengkapi. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara, seperti minggu lalu saya bagikan bagaimana kehidupan kita dimerdekakan dari hukum dosa, kemudian dimerdekakan dari hukum Taurat juga yang penting juga dimerdekakan dari maut, saudara. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan bagaimana kita yang dimerdekakan, kemudian juga bukan hanya dimerdekakan saja, tetapi juga diperlengkapi. Amin. Saya suka dengan ilustrasi ini saudara. Ada seorang yang kaya raya, punya anak satu-satunya laki-laki sangat disayang. Dan ketika anak ini saudara, dia sudah menginjak dewasa. Anak ini berjalan di sebuah jalan raya. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba datang seorang penjahat mencelakai anak ini. Bahkan bukan hanya mencelakai, bukan hanya merampok, tetapi juga sekaligus membunuh anak ini. Tentu bapaknya yang orang kaya ini, dia sangat sedih, apalagi anaknya ini satu-satunya. Dan apa yang terjadi saudara, tertangkaplah si pembunuh anak ini. Penjahat ini ditahan dan orang tuanya datang untuk menemui yang membunuh anak. Tahukah saudara, orang tua yang kaya raya ini datang kepada si pembunuh anak ini. Kenapa kamu bunuh anak saya? Dia katakan, sang pembunuh ini, karena saya perlu uang. Kenapa kamu merampok anak saya? Karena saya perlu uang. Kenapa kamu membunuh anak saya? Supaya saya tidak ketahuan, supaya jejak saya hilang, karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan apa yang terjadi saudara? Seorang yang kaya raya ini saudara, dengan segala kebesaran hatinya, dia katakan kepada yang membunuh anak ini, kamu saya ampuni. Mungkin beberapa hari kamu harus menjalani proses persidangan akibat hukumanmu, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah kamu keluar dari penjara, kamu temui saya. Dan apa yang terjadi saudara, setelah sekian tahun, si pembunuh ini bebas. Dan dia ingat kata-kata daripada orang tua yang pernah dia bunuh. Dan dia datang kepada orang tua itu saudara. Orang tua ini saudara menyambut seorang yang membunuh anaknya, karena dia tahu seorang narapidana ketika keluar dari penjara tidak seperti orang biasa, tentu banyak ditolak. Apa yang terjadi? Bapak ini yang punya perusahaan yang cukup banyak menempatkan dia untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan. Dan bukan hanya itu saja, dia tanya kepada yang membunuh ini, apa keahlian? Saya tidak ada keahlian. Saya orang bodoh. Saya orang yang terlahir miskin, tidak ada pendidikan. Kemudian sang ayah yang dibunuh ini, anak yang bunuh ini saudara mengatakan, oke, tidak apa-apa, saya akan sekolahkan kamu, saya akan khususkan kamu, saya akan bekali kamu dengan pendidikan supaya kamu menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saudara kasih Tuhan, mungkin cerita ini sedikit aneh bagi banyak orang. Cerita ini tidak mungkin, cerita ini tidak akan bisa terjadi. Tapi cerita ini benar-benar nyata saudara, yaitu gambaran Bapa di sorga terhadap kita. Amin. Terhadap saudara dan saya. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu akibat perbuatan kita, akibat daripada dosa-dosa kita saudara. Kita yang menelanjangi Yesus, yang membunuh Yesus, yang tidak menerima Yesus, diangkat dan dimerdekakan. Bukan hanya itu saja saudara, kita sekaligus juga diperlengkapi. Amin. Kita disekolahkan, kita dididik, kita dibina dengan segala kebesaran hati Bapa. Itulah kita yang membunuh
Makanya saudara, betapa besar kasih Tuhan bagi kita sebenarnya. Amin. Itulah kita, gambaran kita. Nah, kita baca dulu ayatnya. Roma pasal 6 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, di sini jelas setelah kamu dimerdekakan. Tuhan katakan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Jadi saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan kita bukan hanya sekedar dimerdekakan kemudian tidak mendapat apa-apa, tetapi juga sekaligus saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Yang bersuka cita tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Inilah gambaran kehidupan kita saudara, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bukan hanya sekedar mengalami kemerdekaan, tetapi sekaligus juga Allah akan memperlengkapi kehidupan kita. Nah saudara kasih Tuhan, ada sebuah quotes yang mengatakan begini: lebih mudah merebut kemerdekaan daripada mempertahankannya. Kita sudah merdeka. Pertanyaannya begini saudara, apa yang kita lakukan setelah kita merdeka? Ada banyak orang saudara setelah dimerdekakan, ternyata hidupnya saudara tidak menunjukkan orang merdeka. Tuhan mau begini saudara, kita berbuah setelah kita merdeka. Katakan, berbuah setelah merdeka. 2, 3. Berbuah setelah merdeka. Ini penting saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga kita merdeka. Dan selanjutnya, what's next saudara? Apa yang terjadi selanjutnya? Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini setia semuanya. Amin. Rajin juga berdoa, rajin beribadah. Saudara juga bisa hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau saudara tidak menang, saudara tidak ada di tempat ini. Amin. Kalau saudara kalah, saudara tinggal di rumah, kecewa, menggerutu, kemudian saudara katakan tidak mau ke gereja-gereja, tidak mau ke Tuhan-Tuhanan. Tapi oleh karena saudara ada di tempat ini, saudara menang atas persoalan saudara. Walaupun ada masalah, ada pergumulan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha kita, saya mau menang terhadap tantangan-tantangan itu. Dan saya mau dimerdekakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang meruntuhkan iman kita. Termasuk, kalau Pak Arifin bilang bukan pandemi corona, tapi akademi corona. Nah, di akademi corona ini saudara, sebenarnya begini, Tuhan sedang memperlengkapi kita. Yang pertama, equip to know your potential. Diperlengkapi untuk mengenal potensi diri. Jadi yang pertama yang Tuhan lakukan begini, kita dimerdekakan, kemudian diperlengkapi terlebih dahulu untuk apa? Mengenal potensi yang ada di dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 katakan, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tuhan katakan begini, betapa besar kasih yang dikaruniakan. Kalau saudara baca ayat ini dengan sungguh-sungguh, saudara akan benar-benar melihat betapa besar anugerah atau kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan berkat yang biasa-biasa, saudara. Ini bukan berkat seperti seorang memberikan hadiah sebuah mobil, kado, rumah, tidak saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara. Jadi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh-sungguh besar, sangat mahal. Makanya saya sering kali katakan,
Kenapa diberikan gratis? Kenapa? Kita tidak sanggup untuk membelinya, untuk membayarnya, sehingga diberikan gratis buat kita. Gratis bukan berarti murah, karena saking mahal. Nah, saudara kasih Tuhan, tahukah saudara, ketika Tuhan menebus kita, Tuhan juga katakan begini, ada potensi yang besar di dalam hidup kita. Amin. Ada potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Bait Roh Kudus berarti begini saudara, tempat Allah berdiam, tempat Allah bernaung. Kita ini bait sucinya Tuhan. Jadi alamat Tuhan pun tidak jauh. Alamat Tuhan ada di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu dalam diri kita. Amin. Kita ini bait Tuhan. Bayangin saudara, Allah yang sanggup menciptakan langit dan bumi, yang juga saudara membuat mujizat kepada bangsa Israel, itu ada dalam kehidupan kita. Kalau dia ada dalam kehidupan kita, betapa besar saudara kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara sepertinya tak yakin, tepuk tangannya kalau lembek, tepuk tangan lebih meriah lagi. Betapa besar potensi dalam kehidupan kita saudara. Ini harus kita pahami. Sebab banyak orang hari-hari ini saudara mengatakan, saya ini siapa Pak? Saya orang tidak berpendidikan, saya orang desa, saya orang tidak mampu, saya orang tidak bisa, saya punya keterbatasan. Saudara, saya katakan, Tuhan akan membuka bahwa ada sesuatu yang besar yang akan siap untuk menolong kita, menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Kita lihat selanjutnya saudara. Nah, saudara mungkin pernah nonton film ini 300 ya, 300. Ini judulnya simple saudara. Ini sebenarnya kalau boleh saya katakan mengutip dari cerita Gideon. Nah, Gideon ini saudara, dia mengalahkan musuh-musuhnya saudara, hanya bermodal 300 orang ya, dan mengalahkan 135.000 orang musuhnya. Bayangin saudara, kalau sekarang saudara berperang, ya mungkin zaman sekarang berperang 300 orang melawan 135.000 tentara. Secara logika mana yang menang? Ya tentu dong Pak yang lebih banyak. Tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, yang kecil dibuat Tuhan bisa menaklukkan hal-hal yang besar. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan atau memperlengkapi kita untuk mengenal siapa diri kita. Mungkin saudara hari ini berhadapan dengan musuh yang sangat besar, berhadapan dengan tantangan yang sangat besar, berhadapan dengan ujian yang tidak mudah untuk dikalahkan dan mungkin tidak bisa untuk dikalahkan. Tapi ketika saudara mengenal potensi yang ada dalam diri kita, saudara dan saya, maka musuh yang besar itu saudara bisa kalahkan. Amin. Tuhan ada di pihak kita dan kita bisa mampu untuk mengalahkan persoalan-persoalan yang besar. Saudara, kalau kembali diselidiki, Gideon itu siapa sih saudara? Dia orang biasa. Dari sukunya saudara, suku Manasye, dia adalah yang paling muda di antara keluarga, juga yang paling kecil waktu itu. Secara kasat mata saudara, tidak mungkin. Saudara mungkin juga katakan, tidak mungkin Pak saya jadi orang berhasil, tidak mungkin Pak saya jadi orang sukses, tidak mungkin Pak masa depan saya menjadi masa depan yang luar biasa. Karena memang faktanya seperti itu. Tapi ketika seseorang ada di tangan Tuhan saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tepuk tangan paling kuat. Yang kedua, equip to serve, diperlengkapi untuk melayani. Katakan bersama saya, diperlengkapi untuk melayani. 2, 3. Haleluya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 7, kemudian selanjutnya kita baca ayat 11 dan 12. Saudara bisa lihat di depan. Katakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah
dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Setiap kita, saudara perhatikan, setiap atau masing-masing kita telah diperlengkapi. Selanjutnya ayat yang 11 dijabarkan, ada yang punya karunia sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, saudara. Jadi ini kalau dalam istilah Alkitabnya, teologinya 5 jabatan. Masing-masing diberikan berbeda-beda menurut apa? Ukuran pemberian Kristus. Menurut juga kemampuan kita masing-masing, saudara. Tidak ada di tempat ini yang tidak diperlengkapi. Banyak orang mengatakan, wih, saya tidak bisa melayani, Pak, karena saya tidak bisa jadi WL. Saya tidak bisa melayani karena saya tidak bisa berkhotbah. Saudara kasih Tuhan, pelayanan saudara bukan soal ada di mimbar saja, tetapi dimanapun saudara sudah diperlengkapi, dan saudara melayani dimanapun. Di sana ada kata-kata I serve God by serving others. Jadi saya melayani dengan melayani orang lain atau orang-orang. Banyak orang berkata, saya mau melayani Tuhan dengan apa? Ya, pelayanan di gereja. Itu salah, saudara. Saudara melayani Tuhan berarti juga saudara melayani bukan hanya di gereja, tapi di luar sana. Amin. Karunianya apa? Bisa menjadi karunia nabi, karunia rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar. Masing-masing kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi setiap kita, saudara, dimampukan Tuhan atau diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika saudara menjadi berkat buat orang lain, itu artinya begini, saudara, saudara juga sudah melayani Tuhan. Amin. Saudara menasihati, saudara mengingatkan orang, ayo pergi ke gereja. Kamu kan sudah lama tidak pergi ke gereja, itu sudah melayani. Bapak-bapak di tempat ini, para suami, engkau yang bekerja untuk menafkahi keluarga, itu pun sudah melayani. Amin. Sudah melayani keluarga. Ada banyak hal, saudara, kita bisa lakukan di luar sana. Nah, selanjutnya begini, saya akan perlihatkan saudara 7 gunung, ya, 7 gunung di mana kita bisa berpengaruh atau mempengaruhinya. Karena banyak dari antara kita konsep melayani harus pakai jas, seperti para asyar, bersalaman, ada di mimbar nyanyi sebagai singer pemusik, WL, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tuhan mau kita mempengaruhi dunia sana. Amin. Kita ada di 7 gunung, the 7 mountains of influence. Di sana, saudara, mungkin sedikit kabur ya. Ada di pemerintahan, government, ada di media, ya, seperti halnya televisi dan lain sebagainya. Sekarang media sosial. Makanya jangan gunakan media sosial, saudara, untuk saudara mengungkapkan kekecewaan. Jangan pakai media itu, saudara, untuk membangun orang. Amin. Lagi galau. Yang baca juga, loh, kenapa lu galau gitu, saudara? Pakai untuk memberkati orang. Selanjutnya, bisnis. Di sini semuanya ada pebisnis, buka toko, usaha, dan lain sebagainya. Saudara bisa ada di sana. Kemudian family, keluarga saudara. Education, di dunia pendidikan, ada yang sebagai guru walaupun sudah pensiun, ya. Ada yang mengajar, saudara. Kemudian di religion, di seperti tempat ini, saudara. Kemudian arts and entertainment. Jadi di dunia seni juga. Tuhan mau
siapapun kita saudara, kalau engkau mau menyatakan, mau melayani Allah, layani orang-orang sekeliling. Amin. Saya akan dorong saudara, dimanapun saudara berada, untuk masuk ke dalam 7 gunung ini saudara, untuk menjadi berkat, dan saudara bisa melayani di situ. Jangan terpatok begini, kalau saya melayani saya harus di gereja. Tidak saudara, dimanapun saudara melayani. Kalaupun satu saat saudara ada dari antara saudara di tempat ini yang duduk di dalam pemerintahan, wah itu luar biasa sekali. Nanti tunggu waktunya. Haleluya. Pasti saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia akan perlengkapi kita saudara. Sesuai tentunya begini, sesuai dengan atau menurut ukuran pemberian Kristus. Jangan dipaksakan begini saudara. Sudah, maaf, ngomong aja fals gitu saudara, apalagi nyanyi, minta jadi WL saudara. Ini kan parah saudara. Karunianya bukan di sana, talentanya bukan di sana, tetapi memaksakan untuk ada di sini gitu loh saudara. Bukannya nanti jemaat menikmati hadirat Tuhan, jemaat nanti pada bubar saudara, pada tutup telinga nanti. Kenapa di pujian penyembahan ada audisi? Karena dites dulu, punya kemampuan dan cocok dan dengan panggilannya, gitu kan saudara. Demikian pun banyak hal. Kalau saudara tidak cocok di dunia government, tidak apa-apa. Ada dunia yang diperlengkapi hal yang lain. Di sini saya percaya ada juga pebisnis yang luar biasa. Saya saudara kalau disuruh bisnis tak bisa. Ada yang tawarin, Herman, ayolah gabung bisnis ini luar biasa. Oke, saya gabung, tidak jalan saudara. Karena saya memang tidak lihai di sana. Tapi di sini ada pebisnis yang luar biasa. Lalu lihat, buka toko, buka usaha. Masa-masa pandemi, akademi virus corona, tetap maju, tetap jalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena saudara bidangnya di sana, amin. Kemampuannya di sana. Jadi tidak saling memaksakan ya. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Albert Einstein katakan begini, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Haleluya. Jangan berusaha menjadi manusia berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Itu adalah serangkaian bagian dari moto pelayanan di mana kita melayani Kristus. Bukan untuk ketenaran, bukan karena untuk dipandang saudara, bukan untuk keberhasilan semata, tapi saya mau berguna buat orang lain. Saya mau menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya saudara di tempat ini akan banyak orang jemaat Tuhan dipakai di dalam 7 gunung di mana saudara akan berpengaruh di dalam lebih meriah lagi. Yang ketiga terakhir, equip for battle, diperlengkapi untuk berperang. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara, yang terakhir adalah diperlengkapi untuk apa? Peperangan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita sekarang sedang berperang. Di tengah akademi virus corona ini saudara, justru peperangan semakin kuat, semakin dahsyat. Kalau kita saudara tidak memperlengkapi atau tidak mau diperlengkapi saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Orang-orang yang mudah diperdaya oleh iblis saudara. Nah, Tuhan mau saudara kita benar-benar
benar-benar memakai perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini gambarannya. Banyak orang mau menafsirkan, ketopong ini artinya ini, baju sirahkan artinya ini, perisai artinya ini, kasut artinya ini. Tapi semuanya ini sebenarnya begini, saudara. Rangkaian daripada perlengkapan peperangan ini itu adalah firman Allah. Seluruhnya ada di firman Allah. Makanya nasihat terakhir, berdoalah senantiasa. Jadi saudara dan saya tidak akan bisa kuat tanpa kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan membawa atau membuat kita kembali menjadi kuat, dan saudara dan saya akan diperlengkapi di dalamnya. Baca firman, renungkan firman, beribadah kepada Tuhan, berdoa saudara. Saya yakin saudara dan saya akan senantiasa memperlengkapi diri, karena panah api si jahat itu senantiasa ditujukan kepada kita tanpa kita sadari. Kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa, kita kecewa, kita malas, kita bingung, saudara. Kita marah, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena apa, saudara? Memang panah api si jahat senantiasa ditujukan kepada kita. Kalau kita sudah tidak waspada, tidak punya perlengkapan ini, kita akan mudah kalah. Tapi saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini tetap kuat. Amin. Tetap kuat karena apa, saudara? Karena kita pakai firman Tuhan untuk memperlengkapi diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini kita bukan hanya dimerdekakan, tapi kita juga diperlengkapi. Saudara ingat yang pertama apa, saudara? Diperlengkapi untuk apa? Mengenal potensi diri kita. Yang kedua, diperlengkapi apa, saudara? Untuk melayani Tuhan. Setiap kita harus ada progres untuk melayani. Bukan hanya melayani tempat ini, tapi memberi dampak. Yang ketiga, saudara, diperlengkapi untuk apa? Berperang. Bersiaplah untuk hal ini, saudara. Ke depan bukan sesuatu yang mudah, dan Tuhan ingatkan kepada kita, termasuk saya juga, saudara, untuk mulai mempersiapkan diri. Kalau di masa akademi virus corona ini, negara sekarang sedang berpikir bagaimana caranya menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bahkan ke depan tantangan semakin besar. Maka pemerintah berusaha berpikir keras seperti apa dan apa yang harus dilakukan terhadap generasi muda. Makanya mulai ada inovasi pendidikan, pelatihan, dan seterusnya. Supaya apa, saudara? Supaya tetap bergerak, supaya negara ini tetap, roda pemerintahan, roda perekonomian tetap berjalan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Jangan sampai, saudara, masalah, ujian, tantangan yang besar yang kita hadapi, kita tidak bergerak, kita stagnan. Jangan sampai, saudara, justru kita mau maju di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu buat saudara dan saya hari ini, untuk kita meneguhkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami tahu kami bukan hanya sekedar dimerdekakan, tetapi kami juga diperlengkapi untuk mengenal potensi diri kami. Kami juga diperlengkapi untuk kami siap melayani Tuhan. Bukan hanya melayani di gereja, melainkan dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami bisa melayani Tuhan. Kami juga diperlengkapi oleh Tuhan untuk kami, Tuhan, bisa mengalahkan segala tipu daya iblis, mengalahkan diri kami sendiri, mengalahkan dunia, Tuhan. Sebab peperangan sedang kami hadapi
bersyukur Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan seluruhnya. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih Pak buat pelayanannya yang luar biasa. Saat ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami lewat hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Bapak, kami diingatkan bahwa kami bukan hanya sudah dimerdekakan, tapi kami sudah diperlengkapi Tuhan. Kami akan menduduki 7 pilar, 7 gunung sesuai dengan karunia dan talenta yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami akan jadi lebih dari pemenang karena kami punya Tuhan yang lebih dari pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, kami mau bawa persembahan kami ini juga Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Ini adalah tindakan iman kami bahwa Kau Tuhan bukan hanya yang mencukupkan tapi yang melimpahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan dan memperlengkapi engkau. Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mujizatnya lebih lagi. Dan terima berkat ini, berkat di dalam nama Bapa, dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin.